Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukang supahi terike katwa colena paruta. Upasanto hiteraku suka dakang wa kumbianti. Tidurlah dengan damai, bikuni kecil, terbalut jubah yang engkau jahit sendiri, karena keinginanmu telah dipadamkan, bagai sayuran rebus mengering dalam panci. Udaka Nikaya Anyatara Terigata. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati Rama Ramani, yang terkasih Ibu Bapak, Upasika Upasaka yang telah turut hadir melakukan tindakan bajik pada hari ini. Tentu suatu hal yang menggembirakan kita bisa dapat berkumpul di sini. Dan bagi Bante secara pribadi pun turut bersenang. Anumodana diberi kesempatan untuk datang dan berupaya semampu dan sebaik mungkin memberikan uraian-uraian Dharma. Oleh sebab itu, demi kesejahteraan, kebahagiaan ini, hari ini, terimalah salam Dhamma, Suki Hontu Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari Dhamma, tentu kita sudah hafal dan mengingat. Tetapi sepatutnya kita terus mengulang dan mengulang Dharma, agar Dharma ini menjadi suatu refleksi batin kita yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Dalam kebenaran pertama dari empat kebenaran Arya, Cattari Arya Sacani, Dukkha Arya Saca, Sang Buddha membabarkan, menjabarkan, menjelaskan, dan menegaskan serta menandaskan tentang kebenaran dukkha ini. Yang kita tahu dukkha ini dalam pengertian penderitaan. Penderitaan, ketidakpuasan, dan ketidaksempurnaan yang dialami manusia. Inilah titik mula semua pertanyaan dan pencarian akan sesuatu yang lebih baik. Mengapa dikatakan titik mula pertanyaan? Muncul pertanyaan dari Dukkha Arya Saca ini, kebenaran Arya tentang dukkha, penderitaan, ketidakpuasan, ketaksempurnaan. Mengapa kita lahir? Mengapa kita tua? Mengapa kita sakit? Mengapa kita mengalami kematian? Kenapa saya harus berpisah dengan orang yang dicintai? Kenapa harus bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai? Dan mengapa pengharapan-pengharapan luhur ini tidak tercapai? Oleh sebab karena pertanyaan-pertanyaan inilah kita mencari sesuatu yang lebih baik.
sesuatu yang lebih luhur, lebih tinggi, yaitu bagaimana penderitaan ini tidak menerpa kita. Sebelum kita melakukan apapun, sebaiknya, sepatutnya, kita harus melakukan analisis situasi secara menyeluruh. Bila memang betul-betul kita mengerti tentang dukkha Arya Satya ini, kebenaran Arya tentang dukkha, kita harus melakukan analisis situasi secara menyeluruh dan secara tepat, mengamati kenyataan dengan saksama. Kisah eksistensi ini merupakan totalitas dari ketaksempurnaan yang dibabarkan oleh Sang Tathagata. Dengan beliau membabarkan 5 gugusan pembentuk penyebab kemelekatan atau pancu pandana kanda, atau lebih mudahnya batin dan jasmani ini. Ini menandai dan mencakup seluruh fenomena-fenomena yang sifatnya sebenarnya berkondisi, yang selalu berubah. Sangkata Dhamma. Nah, belum lama teman Sahadamika Bante ketika mengetahui jadwal Dhamma Desana di tempat ini, WA. Kenapa memilih judul "Mengapa Masih Menderita"? Beliau bercuriga, jangan-jangan Bante Subaro gerah. Ya, karena sekarang banyak musim panas, gerah ya. AC harus disetel dengan suhu yang cukup rendah agar ruangan ini dingin. Karena saat ini suhu bumi kita ini sangat panas ya. 32 sampai 40 derajat. Ya, oleh sebab itu Bante wanti-wanti mengingatkan minum air sebanyak-banyaknya ya. Minimal sehari 3 liter. Agar apa? Kita terhindar dari dukkha. Karena banyak yang mengalami radang tenggorokan. Ya, banyak. Nah, ini yang harus kita hadapi ya. Nah, pertanyaan, mengapa mengambil judul "Mengapa Masih Menderita"? Segala keburukan ini sering muncul dalam diri kita, baik itu dalam tindakan perbuatan maupun akibatnya ya. Sedangkan kita pun telah melakukan hal-hal bajik, tetapi buah akibatnya belum muncul-muncul. Nah, Bante bertanya, mengapa masih menderita? Sekarang ibu bapak di sini, siapa yang tidak mengalami penderitaan? Boleh angkat tangan. Karena kita menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari, justru segala keburukan ini sering muncul dalam diri kita, baik dalam perbuatan maupun sebagai akibatnya. Perbuatannya apa? Ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bajik. Ya. Dan mungkin kita menerima buah-buah wipaka yang tidak bajik juga. Nanti pulang dari RG, sendalnya hilang. Nah, itu kan karma buruk. Ya. Secara nyata karma buruk. Atau ketika keluar pintu melihat sesuatu yang tidak indah, saat itu karma buruk. Atau mendengar ucapan yang tidak menyenangkan, karma buruk. Itu yang muncul.
Tapi kita juga terus melakukan perbuatan baik. Tetapi yang gemesnya, akibat baiknya terasa lama muncul. Karena apa? Kita tidak menyadari dengan jelas. Ya. Oleh sebab itu, karena ketidaktahuan inilah kita berjalan pada arah yang tidak pasti dan tidak benar. Kita merasa jemu. Tiap hari bangun pagi, buka toko, ke pasar, sore tutup toko, pulang mandi, makan, tidur. Terus menerus begitu. Kita harus mencari nafkah kita, penghidupan kita. Termasuk Bante, mencari penghidupan yang benar. Terus menerus. Nah, ibu bapak sekalian mencari mata pencarian yang benar, ya. Harus berdagang, kerja, dan sebagainya. Nah, tindakan aktivitas yang berulang-ulang ini akan menimbulkan kelelahan. Betul nggak? Siapa yang enjoy? Yang kata Bante tadi, bahagia terus. Pulang ke rumah, suami datang, capek, lelah, buka tudung makanan di meja, nggak ada makanan, gimana? Nah, bisa terbayang ya, istri juga was-was. Bisa terkena omelan. Padahal ada sisi yang belum lengkap, suaminya belum kasih uang belanja. Nah, suaminya biasa, ya. Karena katakan saya kan bekerja seharian, kamu tugasnya di rumah. Nah, sehingga itu menimbulkan suatu hal, ya, kejemuan, jemu, lelah, sehingga menimbulkan jemu. Kenapa? Apa yang kita dapat akhirnya berubah. Dapat sedikit, berubah. Dapat banyak, berubah. Dapat sedikit, khawatir, khawatir. Dapat banyak, khawatir, khawatir juga. Ya kan? Sehingga orang-orang yang memiliki kecukupan, pagar-pagarnya, pagar rumahnya tinggi-tinggi, gemboknya banyak, ya. Coba orang yang enjoy di pedesaan, pagarnya pendek-pendek, nggak khawatir. Nah, tapi bukan berarti kita harus seperti orang di pedesaan, ya. Ya. Tetapi itulah ciri suatu bentuk fenomena di mana ada sisi kejemuan. Apa? Segala sesuatu ini akan mengalami perubahan. Karena takut perubahan itu, tindakan-tindakan kita, preventif kita, ya tadi, orang yang memiliki kemampuan berkecukupan, supaya tidak ketahuan apa yang dimiliki, tidak hilang, sehingga membuat pengamanan yang secara berlebihan, ya. Dan bahayanya kalau terjadi kebakaran, terpanggang sendiri, karena gemboknya ada 10, buka satu aja udah repot, dalam keadaan panik. Memunculkan rasa gemetar hidup ini, betul? Siapa yang tidak gemetar ketika harus berpulang, hartanya berlimpah, harus ditinggalkan karena penyakit, karena ketuaan. Siapa yang di sini tegar menghadapi kematian? Nah, tentu ya, umat di sini yang dia ada di Dhammasala ini semua tegar karena mengerti Dharma.
Nah, cenderung sebagian besar manusia, makhluk itu gemetar. Gemetar, saya belum mencapai ini Bante. Saya belum punya Alphard 2. Tapi penyakit sudah menimpa. Gemetar enggak? Bante, anak saya masih kecil-kecil Bante. Jangan mati dulu saya. Nah, gemetar. Ya. Bante, saya belum kaya. Saya nggak mau mati dulu. Gemetar nggak? Gemetar juga. Sehingga memunculkan apa? Semoga kehidupan yang akan datang saya menjadi orang kaya. Semoga di kehidupan yang akan datang saya menjadi orang yang sehat. Semoga di kehidupan yang akan datang saya selalu disenangi dan sebagainya. Sehingga muncullah kehausan. Nah, itu yang kita alami. Ya, mengapa kita menderita? Ya, selama ini kita mengalami titik suatu kelelahan, jemu, gemetar, kehausan. Sehingga apa? Ingin mewujudkan. Ibu-ibu lah contohnya sederhana. Sebentar lagi sore ini ada kondangan. Nah, sudah milih baju kan? Pasti sudah milih baju, sepatu, perhiasan. Dan membayangkan nanti di sana tampil cantik. Nah, nanti ada teman-teman yang datang memuji. Oh, bajumu indah sekali, bagus sekali. Padahal kejadian ini belum muncul. Tapi kita sudah berpikir. Kita membayangkan aramannya, objeknya. Oh, kalau saya pakai pakaian ini, pasti saya tampil cantik. Suami saya pasti nempel seperti perangkok ngikut. Ya. Nah, sehingga apa? Memunculkan suatu tindakan yang ingin mewujudkan hal tersebut. Tetapi hati-hati, perubahan ini akan berbeda. Nah, begitu nanti pada pesta itu hadir, tidak ada satupun yang muji. Gimana? Imajinasi yang sekarang ini buyar tidak? Buyar. Kecewa tidak? Kecewa. Suami yang diharapkan muji, nggak muji, gimana? Tampak kecewa. Ya, gitu. Nah, oleh sebab itu, di dalam Mahasyanada Sutta, Majjhima Nikaya, kita ini seperti pengembara, pengelana yang tersesat di padang pasir. Kita mendambakan penyegaran, minuman segar, pemandian yang menyejukkan, dan tempat berteduh yang menyenangkan. Ketika indera-indera kita ini mengalami hal sesuatu yang menyakitkan, cenderungnya mencari apa? Bete di rumah terus ngapain? Pasti keluar kan? Kemana? Mall, Bante. Ngapain? Cuci mata, Bante. Cuci mata mah di kamar mandi ya. Tapi ini cuci mata di mall. Ya, itu. Sehingga kita mencari penyegaran, ingin lihat yang segar. Ya. Kenapa orang Jakarta sekarang paling banyak di Kota Bogor? Jakarta sumpek. Maaf. Walaupun mereka orang-orang yang beradab, Bante tahu, rumahnya sempit. Begitu masuk, langsung dapur. Ke ujung. Nah, akhirnya apa? Mencari penyegaran. Nah, ini lari kuliner di Bogor. Nah, sekarang Kota Bogor macet. Kalau tiap Sabtu Minggu, ya, warga Bogor udah memaklumi. Ya,
Satu hal yang sudah lumrah. Kalau dulu sempat protes, macet terus, kesel. Nah, tapi karena berulang-berulang, ya udah. Ya, itu. Nah, sehingga kita pun mencari minuman yang segar. Artinya menikmati sesuatu yang menyenangkan kita, menyenangkan indria-indria kita. Kemudian berendam, mandi di situ. Artinya menikmatinya. Berada pada kesenangan itu, terlena. Sehingga akhirnya berteduh di tempat yang menyejukkan, menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak berubah. Ini sesuatu yang harus dipertahankan. Sesuatu harus yang dikuasai, dimiliki, dan sebagainya. Nah, Sang Buddha mengilustrasikan ada 6 pengelana di padang pasir yang tersesat ini. Pengelana yang tersesat ini. Satu, seseorang menyikapi kehidupan ini dengan apa? Mengambil, karena tidak mengetahui, mengambil jalan langsung menuju lubang bara yang tanpa asap dan tanpa api, yang lebih tinggi dari tinggi orang dewasa, mengalami kesakitan, penderitaan. Nah, kadang orang mengejar bagaimana memecahkan problem, masalah, duka ini karena ingin, cenderung menekankan pada perasaan yang tidak menyenangkan. Orang yang mudah marah-marah, ambisius, dan sebagainya. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika padamnya jasmani, orang yang mengambil jalan langsung dengan cara diperkuasai oleh kemarahan, kebencian, rasa tidak bersenang, ya dia akan menuju alam niraya. Alam niraya. Tidak mengetahui orang kedua, mengambil jalan langsung menuju lubang kotoran yang lebih dalam dari tinggi orang dewasa, bau menjijikkan dan memuakkan, mengalami perasaan yang menyakitkan. Orang yang selalu dalam mengalami kehidupan ini lalu diliputi oleh keraguan-raguan, pandangan skeptis, ketersesatan, ya dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak memiliki arah yang pasti, selalu dalam kebingungan. Sehingga bila orang ini mengalami kepadaman, dia akan terjerembab dalam alam-alam hewan atau alam binatang. Ya. Dia sempat harus mengalami mungkin sedikit kesenangan, tapi bagaimana caranya? Menenggelamkan dirinya dalam kotoran itu agar tidak terpanggang oleh panas matahari. Kita lihat hewan-hewan, ya, bagaimana mereka berteduh. Nah, kadang mereka berteduh di tempat-tempat yang kotor, ya. Makan di tempat yang kotor, itu. Nah, ini pengelana yang kedua. Pengelana yang ketiga adalah orang yang dalam menyikapi hidupnya ini dipenuhi oleh keserakahan, kelobaan. Tidak mengetahui si pengelana ini mengambil jalan langsung menuju tempat yang berkarang, di mana sebatang pohon yang nyaris kehausan dan kering dengan sedikit dahan ranting kecil dan sedikit dedaunan dan menghasilkan bayangan teduh yang kecil. Nah, demikian orang yang dipenuhi oleh keserakahan, di mana tidak ada kepuasan. Bila dikuasai oleh hal ini ketika padam jasmani, dia akan mengembara ke alam-alam hantu-hantu kelaparan. Selain sudah merasa menderita di alam manusia, ketika padam jasmani ini padam, ya
Dia akan mengalami penderitaan lebih lanjut di alam-alam hantu-hantu kelaparan. Berpijak pada tanah yang tandus, tanah yang berkarang. Tandus dari apa? Dari kebajikan. Walaupun ada daun-daun kecil, itu hanya sedikit, tapi tetap mengalami kesakitan. Dia harus menghindari terik matahari yang panas. Nah, pengelana yang ketiga tidak mengetahui mengambil jalan langsung menuju tanah yang subur, di mana sebatang pohon besar dengan dahan yang besar dan rimbun, dengan tudung dedaunan yang besar, menghasilkan bayangan yang besar. Dia dapat duduk atau berbaring, menikmati keteduhan pohon tersebut. Tetapi tidak menemukan air. Nah, demikian sebenarnya kita yang sudah berada di alam manusia ini. Kita berpijak pada banyak kebajikan yang kita miliki sesungguhnya. Kita dapat mengupayakan hal-hal yang menyebabkan kesejahteraan kita. Kalau kita bisa mampu menggali nilai-nilai kebajikan kita itu. Tetapi kembali kita harus bergerak, bergeser. Karena apa? Karena perubahan matahari ini pun akan berpindah. Kita harus bergerak cepat. Karena musim dingin, musim panas, musim hujan, ketuaan, penyakit itu terus mengejar kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa santai-santai berbaring terus, harus bergerak. Oleh sebab itu kita harus tetap melakukan preventif, persiapan-persiapan bila terjadi perubahan. Satu sisi kita sebagai manusia terkondisi oleh banyak kebajikan yang kita miliki di tanah yang subur, hidup sebagai batang pohon yang besar. Kita sebagai manusia, makhluk yang memiliki batin yang luhur. Nah, sudah sepatutnya kita harus bisa menggunakan nilai bajik kita ini untuk hal-hal yang jauh lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Dan orang yang kelima, ia tidak mengetahui jalan langsung menuju wisma yang lapang, bertembok, berpagar pengaman, di depan jendela terdapat wangi-wangian, ya. Kemudian ada dipan yang dilapisi permadani dengan selimut dari buru antelop yang lembut, dengan bantal kepala dan kaki yang berwarna merah. Nah, ini adalah orang yang memiliki nilai-nilai luhur yang besar, yang menggali kebajikan-kebajikannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang luhur, yang mulia. Sehingga ketika padamnya jasmani, dia akan mengarah pada alam-alam kedewaan. Yang berpijak pada bantal merah dan kepala yang merah. Kalau orang Cina warna merah lambang apa? Ibu bapak sekalian, lambang apa? Hoki ya, keberkahan. Dengan bantal kepala merah, kaki merah, simbol apa? Memiliki pemikiran-pemikiran yang penuh kebahagiaan. Berpijak pada bantal yang merah, berpijak pada kebahagiaan-kebahagiaan tersebut, hoki tersebut. Ya, berkecukupan. Tetapi tetap masih tidak mendapatkan air yang segar. Dan yang keenam adalah seseorang yang mengetahui setelah diberitakan oleh pengelana yang berpengalaman, yaitu sang Tathagata,
pergi menuju kolam teratai yang jernih airnya, segar, dan kemudian dia berendam di tempat tersebut. Dengan apa? Ya, kita terus berupaya untuk mempraktekkan dharma ini menuju kolam yang jernih, yang sejuk. Yang kita tahu 5 pengelana sebelumnya itu dia mengambil jalan langsung, artinya dia tidak mengetahui dengan ketidaktahuan, ketersesatan, kekelirutahuan, ketidakberpengertian yang benar terhadap dunia maupun batin dan jasmani. Oleh sebab itu sesungguhnya penderitaan itu muncul karena kekelirutahuan, ketersesatan kita, kebodohan kita, ketidakberpengertian kita terhadap dunia dan batin dan jasmani. Bahwa penderitaan muncul karena bersebab satu, karena segala sesuatu itu berkondisi. Bante bertanya sekarang, sejauh Bapak Ibu sekalian mengalami kehidupan ini, sejauh mana melihat yang berkondisi ini tidak berubah? Ada tidak? Semua berubah? Berubah ya. Termasuk kita, termasuk gedung wihara Ratanagraha ini. Ya. Yang dulu Bante tahu tidak seperti ini. Ya. Karena bersebab berkondisi sangkata dhamma, yaitu segala perpaduan, segala yang terbentuk karena perpaduan unsur-unsur pembentuk yang mengalami proses yang bagaimana? Timbul, berlangsung, padam, timbul, berlangsung, padam. Yang memiliki 3 karakteristik yang menyebabkan keterkondisian tersebut, yang mendefinisikan keterkondisian tersebut. Ya, sangkata apa? 1 dikatakan di dalam Sangkata Lakkhana Sutta Anguttara Nikaya 3 adalah upado panyayati. Kemunculan bersebab itu terlihat. 2. Wayo panyayati. Kepadaman bersebab itu terlihat. 3. Titasa anyatatang panyayati. Keberlangsungan perubahan yang bersebab itu terlihat. Nah, bagaimana mengertinya? Ibu bapak sekalian tahu makanan roti? Tahu nggak? Tahu ya? Terbuat dari apa? Tepung, ragi, air, gula, api, kompor ya, oven ya, dan seorang ibu yang membuatnya. Kalau tidak ada kemunculan sebab-sebab ini terlihat, muncul tidak roti. Kalau salah satu dari faktor roti itu rusak, padam tidak roti itu? Akan padam. Ya. Satu tepungnya pun mengalami perubahan, ya kan? Gulanya mengalami perubahan. Ya, bisa kemunculan roti itu pun tidak terjadi. Ya. Karena
kemunculan bersebab ini terlihat, faktor-faktor pembentuk dari sesuatu hal yang muncul itu terlihat, kita mengetahui ini muncul. Seperti tadi roti. Tetapi kalau semuanya mengalami kepadaman, roti itu pun padam. Dan selama berlangsung perubahan bersebab itu pun terlihat. Roti itu selamanya segar terus tidak? Fresh terus tidak? Tidak. Coba biarkan di tempat terbuka berhari-hari. Muncul apa? Jamur. Kerenyahan dari tepung roti itu pun sudah hilang. Nah, saat itu kita mengalami, oh ini berubah, pasti menuju ke arah padam, wayu panyati. Nah, inilah yang harus kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Kadang kita mengetahui sesuatu seolah-olah timbul tiba-tiba. Ketika padam pun menganggap itu tiba-tiba, sehingga kita marah, tidak senang ketika padamnya. Ketika muncul senang, tapi lupa bahwa hal itu harus ada pengondisiannya. Nah, disinilah kenapa kita selalu mengalami penderitaan, karena tidak melihat tiga karakteristik ini, tidak menajamkan mata batin kita, sati sampajanya kita pada hal yang bersifat berkondisi ini, sangkata dhamma ini. Sehingga apa? Ketika mengalami perubahan, nah munculnya kecewa, tidak senang, menderita. Ya, itu. Karena bersebab munculnya yang berkondisi inilah kegandrungan, asawa, tanha, kilesa, apapun sebutnya dari nafsu duniawi, di mana kebenaran Arya kedua, Dukkha Samudaya Arya Saca menyatakan sebab dari penderitaan adalah keinginan atau kegadungan yang sering familiar dalam diri kita apa? Loba, dosa, moha. Sejauh batin kita ternoda oleh loba, dosa, moha, pemikiran-pemikiran, penimbangan-penimbangan, ribuan memori itu muncul dalam diri kita. Ingin begini, ingin begitu, tidak ingin begini, tidak ingin begitu, dan sebagainya. Terus berkecamuk, berkutat dalam diri kita. Merencanakan sesuatu ini dan itu. Dengan sendirinya, siapa yang merasa stres, tertindas? Diri kita sendiri oleh pemikiran-pemikiran kita. Nah, di dalam satu sutta itu dikatakan apa? Seperti kita ini sedang dikejar-kejar oleh lalat-lalat. Apa bedanya mata lalat dengan mata lebah? Ada yang tahu? Bedanya mata lalat dan mata lebah? Mata lebah di tumpukan sampah ada bunga, hinggapnya di mana? Wajar ya kalau di kebun bunga, lebah pasti banyak. Tapi di tumpukan sampah, mata lebah, seekor lebah akan hinggap di bunga. Kalau lalat di kebun bunga ada sampah, hinggapnya di mana? Itu. Demikian pula pemikiran-pemikiran kita yang tidak bajik, terus hinggapnya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu kita harus memiliki pemikiran yang seperti mata lebah. Walaupun menderita, harus melihat ini ada sisi bajiknya. Oh, saya ada yang benci. Kebajikan bisa saya kembangkan. Apa? Kalau ada yang benci, kebajikan apa yang bisa kita kembangkan? Cinta kasih. Itu ibu-ibu pinter loh. Ya.
Itu sebenarnya praktek yang sangat-sangat sederhana. Yang kadang kita menolak, begitu penderitaan menolak. Padahal di penderitaan itu ada bunga yang indah yang bisa kita petik. Gimana kalau kita tidak mengalami penderitaan muncul semangat? Ya kan? Justru bahayanya ketika di kebun bunga kita hinggapnya di apa? Rasa malas, ya kan? Ketika kita sukses, munculnya apa? Rasa malas. Udah cukup senang, gua mau kiah-kiah dulu. Nah, ya kan? Nggak habis. Nah, itu sehingga lupa. Ya, itu. Nah, sehingga apa? Kita tidak bisa menghentikan pemikiran-pemikiran yang tidak bajik ini, ya akhirnya kita menjadi paranoid. Ya, menjadi paranoid. Kita mungkin pemikiran bajik, kesalutan kita pada sangga sering muncul kan, bertarung bolak-balik dengan kesenangan indria kita. Pernah nggak ngalami? Mau berdana ke wihara nggak jadi, ya? Ada niatan bertarung bolak-balik, pergi jangan. Terlalu panas, macet Jakarta. Jadi nggak? Nggak jadi. Terlalu pagi, saya masih ngantuk. Jadi nggak? Nggak jadi. Ya. Itu terus bertolak. Nah, walaupun kita ingin masuk dalam keheningan samadhi, sejauh noda-noda batin ini, loba dosa moha ini belum dicerabut oleh kita, dipahami dan mengerti dengan benar, sulit keheningan itu dicapai. Pernah ngalami meditasi langsung tenang? Tidak kan? Munculnya kan gelisah terus kan? Menolak atau harus kita terima? Itu bunga bukan? Ketika pikiran kita mengembara gelisah ke sana kemari ketika meditasi, itu bunga bukan? Apa sampah? Tinggal dari mana kita menilainya, menyikapinya. Kalau kita hanyut dengan pemikiran-pemikiran tidak bermanfaat saat meditasi saat itu, ya kita berada hinggapi sampah-sampah itu. Tapi kalau bisa melihat bahwa ini adalah pelatihan untuk mengembangkan, memunculkan nilai-nilai luhur diri kita dengan kondisi tersebut, ketidaknyamanan, gelisah, kaki kesemutan dan sebagainya, memunculkan wirya, memunculkan kanti, memunculkan cinta kasih. Saat itu kita melihat bunga enggak? Melihat bunga-bunga indah, melihat kebajikan-kebajikan saat itu. Ini yang bisa kita timbun. Tapi kita seringnya alpa ya. Apa? Yang ada langsung apa? Lama-lama makin membungkuk badannya ya. Akhirnya nempel ke lantai kepalanya. Gitu. Karena lelah ngikuti pemikiran-pemikiran yang terus terngahing ya terus begitu. Lelah, akhirnya tertidurlah dia. Katanya samadhi. Ya. Ya kan samadhi badan tegak, kondisinya tidak ada kepenatan, ada kewaspadaan. Ya kalau makin begini-begini, apa itu? Padahal kan Sang Buddha katakan kita harus majima, seimbang. Tubuh kita ini harus seimbang, unsur padatnya, unsur udaranya, unsur airnya, unsur geraknya. Kalau makin dominan unsur airnya, makin apa? Gitu kan? Unsur udaranya berkurang. Kan yang bikin kita tegak apa? Udara kan? Siapa yang di sini nggak ada unsur udaranya? Ada yang bilang saya nggak punya unsur udara, kita bawa ke Grand Heaven. Karena tubuh kita bisa tegak ini karena terkondisi oleh udara yang menopang.
Kita berjalan pun harus ada udara yang menopang. Kalau tidak ada, ya nggak bergerak. Ya, oleh sebab itu kita bernapas terus ya. Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak sekalian, itulah kita harus mampu memiliki kesalutan ya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan terus mengembangkan hal-hal bajik. Dan satu lagi, harus menjaga mata dan telinga kita, menjaga organ-organ indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran kita pada kebajikan, nilai-nilai luhur. Sang Buddha katakan dalam Katuwiya Sutta, khotbah tentang kotoran, Yeca silena sampana panyayu pasamerata upasanta sukang senti na sayitwana makikati. Ia yang memiliki sila yang sempurna, yang bersenang dalam kebijaksanaan dan samadhi kedamaian, orang itu akan hidup damai karena dia telah menghancurkan lalat-lalat tersebut, pemikiran-pemikiran yang tidak bermanfaat ya. Nasayitwana, akar kata kerjanya naseti, menghancurkan, menghentikan, tidak mengkondisikan munculnya lalat-lalat, walaupun kita mungkin berada dalam tumpukan sampah-sampah. Karena kita melihat duka itu adalah sebagai objek. Ya. Batin jasmani ini sebagai objek, lahir sebagai objek, tua sebagai objek, kematian sebagai objek, berpisah dengan yang dicintai sebagai objek, berkumpul dengan yang tidak disenangi sebagai objek, tidak mendapatkan apa yang diharapkan sebagai objek. Untuk apa? Memunculkan nilai-nilai bajik dalam diri kita. Karena hukum perubahan ini jelas. Sang kata Dhamma yang tadi sudah Bante jabarkan. Semoga Ibu Bapak sekalian tetap terus bersemangat mengembangkan hal-hal bajik, dan semoga pengharapan-pengharapan luhur tercapai sesuai dengan kondisi-kondisi yang benar. Karena dengan kebenaran ini, jalan menuju padam derita akan tercapai. Tapi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.